Halo guys, saat ini saya sedang mengadakan giveaway. Buat teman-teman yang mau ikutan, langsung saja simak caranya. Yang pertama, pastikan teman-teman sudah mensubscribe Dev Channel dan jangan lupa untuk pencet tombol like dan loncengnya teman-teman. Yang kedua, pastikan kalian masuk ke grup Telegram saya. Linknya sudah saya tautkan di setiap video di deskripsi teman-teman. Nah, di setiap Jumatnya pasti saya akan mengirimkan link saldo dana kaget teman-teman. Jadi buat kalian beruntung, kalian akan memenangkan giveaway-nya dan itu saya lakukan di setiap Jumat. Siapa tahu kalian pemenang berikutnya. Jadi teman-teman langsung saja subscribe dan gabung grup Telegram saya. Terima kasih teman-teman, semoga beruntung. Halo teman-teman, kembali lagi di Dev Channel besar aplikasi Android, terusnya aplikasi penghasil uang. Hari ini kita akan bahas tentang skema Ponzi teman-teman. Nah, di video ini saya mau sharing saja pengalaman saya di aplikasi Ponzi. Tentunya teman-teman, kenapa saya men-sharingkan ini, karena banyak sekali member yang bertanya kepada saya tentang skema Ponzi ini. Ya jujur saja pengalaman saya juga belum banyak-banyak amat teman-teman, tapi saya akan men-sharingkan apa yang saya tahu sesuai dengan pengalaman yang saya amati. Nah, di sini saya akan menjelaskan saja secara singkat dan padat sehingga teman-teman bisa mudah memahami dan mengerti, dengan tujuan dan poin kalian bisa memilih profil resiko dan profit yang kalian inginkan. Siapa tahu bisa menjadi masukan buat teman-teman yang lain juga. Nah, yang pertama-tama kita landasi dulu dengan ciri-ciri aplikasi Ponzi itu seperti apa. Yang pertama, menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang singkat tanpa ada resiko. Yang kedua, proses bisnis investasi yang tidak jelas. Yang ketiga, produk investasi biasanya dari luar negeri. Yang keempat, setelah penjualan mendapat komisi dalam merekrut orang. Yang kelima, pada saat investor ingin menarik investasi malah diiming-imingi investasi dengan bunga yang lebih tinggi. Yang keenam, mengundang calon investor dengan menggunakan tokoh masyarakat. Yang ketujuh, pengembalian macet di tengah-tengah. Nah, ini adalah ciri-ciri aplikasi Ponzi teman-teman. Kalau teman-teman tidak setuju, kalian bisa langsung protes ke webnya resmi OJK. Saya sudah kasih linknya di bawah. Siapa tahu teman-teman ada yang tidak setuju dengan ciri-ciri tersebut. Kalau aplikasi kalian ada di dalam 7 ciri-ciri tersebut, ya berarti aplikasi kalian kemungkinan besar adalah aplikasi Ponzi. Nah, banyak pertanyaan yang ditanyakan kepada saya tentunya, apakah aplikasi Ponzi itu bisa menghasilkan? Jawabannya bisa teman-teman. Apakah aplikasi Ponzi itu bisa menghasilkan tanpa mengundang teman? Jawabannya bisa teman-teman. Yang ketiga, apakah aplikasi Ponzi itu pasti scam? Jawabannya iya. Tentunya di sini saya menjelaskan dari sudut pandang pemain dan pengalaman yang saya pernah alami teman-teman. Menurut saya ada 3 skema yang sangat mudah dipahami. Di sini saya tidak jelaskan secara terperinci, tapi ciri-cirinya sudah cukup mudah dipahami teman-teman sehingga kalian bisa mengerti skema Ponzi mana yang kalian pilih. Jadi 3 jenis skema Ponzi ini berpengaruh kepada permainannya, sistemnya, dan ketahanan usianya. Tentu ciri-ciri yang saya sebutkan ini hanya membantu teman-teman, tapi kevalitannya tentu tidak 100%. Ini hanya analisa saja. Sehingga kalau memang kalian ingin mendalami skema Ponzi seperti ini, kalian bisa tentukan target dalam aplikasi yang kalian tuju. Dia ada semboyan di pemain Ponzi teman-teman. Tujuan utama itu adalah main aman, bukan profit. Jadi yang pasti dituju dalam aplikasi Ponzi itu adalah main aman, bagaimana mengembalikan modal itu nomor 1 dan sisanya tinggal menikmati profit saja. Dan tentunya semua ini bisa dilakukan tanpa mengundang teman. Nah, di sini saya akan jelaskan 3 kelompok itu berdasarkan sistem, skema, dan sedikit tips-tips mengenai pengelompokan tersebut. Nah, pengelompokan yang pertama itu investasi atau titip dana. Biasanya ini bertahan hari sampai bulan saja teman-teman skema Ponzi yang seperti ini. Nah, yang ditawarkan apa? Return besar tanpa resiko dan hadiah mengundang yang besar. Yang dimaksud investasi di sini investasi yang tidak resmi pemerintah atau diawasi pemerintah, teman-teman. Biasa kalian bisa cek di OJK maupun di Bapepti apakah aplikasi tersebut itu resmi atau tidak. Kalau aplikasinya sudah tidak resmi, itu sudah patut dipertanyakan, apalagi dengan return besar tanpa resiko maupun hadiah mengundang yang besar. Tapi secara logika saja, teman-teman, kalau kalian sudah mendaftar di aplikasi seperti itu, kalau kalian menggunakan akal sehat saja, kalian pasti sudah mengerti kalau aplikasi itu bodong atau nggak jelas. Nah, investasi ini memang unik teman-teman. Kadang diinvestasikan itu barang-barang nggak jelas atau tidak bermutu sama sekali. Investasi alat berat, jadi kalian di aplikasi tersebut disuruh menyewa alat berat dan sehari kalian akan mendapatkan profit tertentu. Mungkin kalian di situ juga ada investasi perusahaan hotel, jadi kalau kalian investasi di hotel tersebut, kalian akan mendapatkan return tertentu. Itu sudah tidak masuk di akal dan tentunya bandar tidak mendapatkan hasil selain dari suatu saat menyekemkan uang kalian. Nah, kalau titip dana seperti apa? Kalau titip dana ini yang sedang
marak itu biasanya ada di Telegram, ada orang-orang yang menawarkan titip dana, diinvestasikan, dikelola sama dia dan bisa menghasilkan uang. Sekali lagi teman-teman, biasanya ini penipuan. Kalau tidak penipuan pun suatu saat pasti akan scam karena ini undang-undang teman juga. Tentunya segala yang tidak resmi yang berkedok investasi itu perlu dipertanyakan teman-teman, karena kalau profil resikonya tanpa resiko sama sekali, bandar tidak memiliki penghasilan selain menyegemkan uang kalian suatu saat nanti. Pertanyaannya, apakah di kelompok pertama ini bisa menghasilkan uang atau tidak kalau kita tidak mengundang teman? Jawabannya bisa teman-teman. Nah, di sini kan ada usia, hari sampai bulan. Biasanya ya bisa sih sampai 1 bulan atau 2 bulan teman-teman. Nah, di rentan usia tersebut kalian bisa kembalikan modal kalian. Karena investasi seperti ini biasa 1 atau 2 hari saja modal kalian itu bisa return teman-teman. Tips bermain di aplikasi kelompok 1 ini menurut saya ratusan ribu saja, tidak perlu sampai besar apalagi sampai jutaan rupiah. Karena resikonya memang cukup besar teman-teman. Jadi di aplikasi seperti ini itu tuh memiliki konsep yang tidak bisa dibantahkan, high profit high risk atau high profit high return teman-teman. Jadi skema main amannya mudah saja teman-teman, seperti yang tadi saya sudah bilang. Kalian bermain saja mungkin 2-3 hari modal kalian itu sudah kembali teman-teman ya. Nah, kalau modal kalian sudah kembali, kalian langsung WD saja modalnya ke bank kalian, sehingga kalian tinggal memainkan profit saja. Nah, dari profit inilah kalian akan memutarkan terus dan bisa meng-WD perlahan sampai aplikasi ini tutup teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah kelompok kedua atau skema kedua. Di sini itu yang ditonjolkan ada permainannya teman-teman. Nah, ini bisa bertahan bulan sampai tahun, returnnya medium tanpa risiko maupun ada risiko, nanti kita akan jelaskan, dan hadiah mengundangnya besar juga. Nah, kelompok kedua ini memang relatif bisa bertahan lebih lama teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena ada permainannya. Jadi bandar bisa menghasilkan uang dari permainan tersebut. Skemanya judi, trading, maupun slot atau permainan. Jadi bisa dikatakan ini adalah subsidi silang teman-teman ya. Bandar bisa mendapatkan keuntungan dari permainan yang loss tersebut, sehingga server bisa bertahan lebih lama daripada investasi yang murni investasi di awal. Dan ini juga berbanding lurus dari returnnya teman-teman ya. Karena kalau return di investasi awal yang saya katakan di kelompok pertama itu biasanya ratusan persen, bahkan bisa dikatakan mungkin seminggu atau beberapa hari saja modal kalian bisa kembali 100%. Beda di kelompok kedua ini, biasanya rata-rata returnnya itu tidak secepat di kelompok pertama. Mungkin bisa kembalikan modal itu dalam jangka waktu sebulan atau 2 bulan. Kalau di kelompok kedua ini biasanya teman-teman yang berinvestasi di kelompok kedua ini sampai jutaan rupiah. Karena memang aplikasi ini bisa bertahan sampai bulan sampai tahun, karena tentunya pihak bandar pun mengelola keuangan itu lebih stabil karena ada permainan yang loss sehingga bisa subsidi silang. Nah, kalau tips permainan di kelompok kedua ini sebetulnya sama juga seperti di kelompok pertama teman-teman ya. Intinya kalian amankan modal kalian, itu sudah pasti. Saat kalian gabung di aplikasi berskema Ponzi, itu menjadi tujuan utama kalian. Nah, cuma perbedaannya hanya bagian waktu saja. Mungkin kalau di kelompok pertama modal kalian bisa kembali dalam waktu hari atau minggu. Kalau di kelompok kedua ini bisa kembali hitungan bulan teman-teman. Apakah di kelompok kedua ini bisa menghasilkan? Tentunya jawabannya bisa teman-teman. Kalau di kelompok pertama kalian bisa menghasilkan dari investasi saja, tapi kalau di kelompok kedua ini kalian bisa menghasilkan dari permainan maupun dari investasinya yang ditawarkan tanpa resiko. Kelompok ketiga ini fokusnya di permainannya, bertahannya sampai tahunan, returnnya medium, ada resiko dan tanpa resiko, hadiah mengundangnya kecil. Nah, maksud kelompok ketiga ini seperti apa Bang? Jadi kelompok ketiga ini menitik beratkan di dalam permainannya teman-teman. Biasanya sih kalau di dalam bola itu judi bola, maupun kalau di dalam trading ya pasti kalian tahulah aplikasinya apa. Nah, di sini tentunya mereka tidak ada investasi atau return yang pasti di dalam aplikasi tersebut. Makanya untuk mendapatkan keuntungan di permainan ini cuma ada dua, yaitu dengan cara mengundang teman atau bermain permainan tersebut. Nah, di dalam mengundang teman itu juga hadiahnya tidak begitu besar teman-teman. Biasanya hadiahnya cuma sekian persen lah, atau mungkin dengan nominal yang sudah disepakati. Tapi fokus di dalam kelompok 3, kenapa ini bertahan lama? Karena tidak ada penghasilan yang pasti atau sistem investasi yang mereka gadang-gadangkan, sehingga pasti pemain yang ada di dalam aplikasi tersebut fokus di dalam permainannya. Nah, namanya aplikasi yang tidak diawasi oleh pemerintah, tentunya di dalam permainannya ini ya teman-teman tahulah pasti akan dimainkan bandar, sehingga jelas return dari bandar itu di dalam permainan tersebut teman-teman. Sehingga ya pasti aplikasi ini long life atau bisa bertahan bertahun-tahun, kecuali kalau ada kendala di dalam internal maupun pihak hukum. Kalau di kelompok ketiga ini biasanya yang deposit itu sesuai dengan keahlian orang tersebut dalam memainkan aplikasi yang dia pilih. Kalau misalnya memang dia jago di dalam hal trading atau di dalam menebak skor atau di dalam analisa bola atau semacamnya, biasa orang yang mau bermain di kelompok 3 ini mendeposit besar, karena memang kalau menguasai permainan tersebut ya bisa menghasilkan.
Jadi kesimpulannya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini bisa menghasilkan teman-teman walaupun kita bermain single atau bermain sendiri tanpa sama sekali mengundang teman. Nah, semua ini tergantung strategi teman-teman dan kecocokan teman-teman, kalian mau bermain di skema yang seperti apa. Bang, saya suka investasi saja karena saya bermain short term, bermain 1-2 minggu, saya sudah balik modal, saya putarkan profit dan saya WD secara rutin. Ya silahkan saja teman-teman, karena memang pada kenyataannya bisa menghasilkan. Jadi buat saya lucu saja kalau kalian bermain di aplikasi atau di skema Ponzi tapi takut scam. Scam dalam aplikasi Ponzi itu adalah sebuah resiko yang harus diambil, seperti kalau kita misalnya berdagang dan kita mengalami kerugian. Jadi pastikan benar kalian memahami sistem aplikasi yang kalian mainkan, sehingga kalian bisa mengurangi profil resiko scam maupun rugi di dalam aplikasi tersebut teman-teman. Teman-teman saya yang bermain di aplikasi skema Ponzi seperti ini tanpa mengundang teman teman-teman ya, itu banyak juga yang bisa menghasilkan. Tapi juga di dalam perjalanan mereka bermain aplikasi Ponzi ini bisa juga kepleset dan mengalami loss atau kegeret modalnya dikarenakan aplikasi itu bisa scam. Jadi menurut saya ini adalah skema yang wajar. Kalau kalian memang niat mengerjakan, kalian harus tahu resikonya. Kalau kalian tidak cocok dengan aplikasi seperti ini, masih banyak aplikasi di luar sana yang bagus bahkan resmi pemerintah. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Di sini saya hanya men-sharingkan apa yang saya tahu. Kalian bisa tulis di kolom komentar kalau kalian memiliki pendapat yang lain. Like jika kalian suka, share pada yang membutuhkan, and stay cuan tanpa modal. See you next video guys.